Udah store ratusan juta tapi laundry nggak jadi buka? Hati-hati. Yes, teman-teman, hari ini kita akan sharing terkait investasi laundry bodong. Nah, teman-teman pernah dengar nggak bahwa di bisnis laundry ternyata ada yang namanya investasi yang bodong. Jadi di tahun 2020-2021 pas masa COVID, masa pandemi, lagi heboh banget. Jadi kalau teman-teman searching di googling ya, bisa ada berita dari detik.com, dari Kumparan, dan lain-lain. Ada satu investasi bodong di bisnis laundry namanya Cerdas Laundry. Nah, teman-teman pernah tahu nggak? Atau pernah dengar? Atau jangan-jangan menjadi salah satu korbannya? Saya turut prihatin atas kejadian tersebut. Nah, kali ini kita akan sharing terkait ciri-cirinya seperti apa sih investasi bisnis itu, terutama bisnis laundry yang bodong seperti apa. Perlu kita tahu teman-teman bahwa investasi bodong yang sering kita dengerin, investasi bodong itu apa sih sebenarnya? Kita coba baca di Google ya, investasi bodong itu adalah penanaman modal pada perusahaan palsu yang tidak ada, sehingga uang yang diinvestasikan akan hilang. Jadi kita sudah invest, ternyata hilang gitu aja. Nah, itu bisa jadi karena yang pertama bisa jadi mungkin pengelolaannya yang tidak tepat pada waktu operation. Mungkin uangnya akhirnya dipakai untuk dana pribadi si ownernya bisnis itu. Atau yang kedua adalah karena mungkin ada kerjasama dengan partnership yang nggak jalan. Misal nih kalau di bisnis laundry, investasinya udah masuk semua, tapi ternyata kerjasama dengan mesin nggak jalan dengan baik. Mesin nggak segera datang. Atau mungkin kita sudah mau ngimpor dari luar negeri, kita sudah setor, ternyata mesinnya belum dikirim-kirim. Akhirnya nggak jadi buka, bahkan yang tempat ngimpor kita nggak jelas nih tempatnya, atau mungkin deterjennya nggak kekirim, atau mungkin hal yang lainnya yang tidak terkirim. Itu mungkin ada beberapa hal kemungkinan yang terjadi. Makanya kita akan bahas poin satu persatu, ciri-cirinya seperti apa teman-teman, biar teman-teman tidak mengalami hal ini. Nah, yang paling utama, ciri-ciri khasnya investasi bodong, investasi abal-abal adalah menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal dalam waktu singkat. Yang pernah saya dengar dulu pada waktu Cerdas Laundry itu, saya kebetulan masih jadi Ketua Umum Asosiasi Laundry, dan pernah memanggil beliau, Pak Didik Mulato. Nah, sekarang Pak Didik Mulato infonya kalau di berita kan sudah masuk dalam sel ya, karena dituntut banyak investor. Beliau juga bercerita bahwa Pak Didik Mulato itu katanya investornya minta pembayaran cepat, padahal ini kan butuh proses dan sebagainya. Nah, di sisi yang berikutnya nanti kita coba evaluasi lagi. Tapi penting banget di ciri yang pertama ini adalah bahwa kalau ada bisnis atau penawaran bisnis yang menggiurkan, misalnya menjanjikan keuntungan yang nggak masuk akal, iya, teman-teman harus evaluasi lagi. Review lagi, prospektusnya seperti apa. Bisnis yang sudah dijalankan, bisnis laundry yang sudah dijalankan, sudah proven belum? Sudah jalan belum? Terus yang berikutnya, orangnya sendiri bisa menjalankan bisnis dengan baik atau tidak. Yang berikutnya lagi, yang keempat, teman-teman harus bisa melihat adalah timnya siapa. Jangan sampai yang nongol dia lagi, dan dia lagi. Pada waktu ditanyain timnya, tim marketingmu siapa? Tim operationmu siapa? Manager operation. Terus business development-nya siapa? Tim finance-nya siapa? Dia nggak bisa jawab, masih dia sendiri. Nah, itu tanda-tanda teman-teman, hati-hati. Tapi nggak menutup kemungkinan ada orang-orang yang, kita bisa jalanin kok, dan dia bisa membuktikan bisnisnya jalan, laporan keuangannya beres, dan teman-teman penting bahwa dia harus punya badan usaha. Karena kita bisa dilindungi oleh undang-undang dan aturan perusahaan. Entah PT, entah CV, dan di situ ada aturannya semuanya. Ya, jadi poin-poin tadi yang perlu dilihat. Balik lagi kepada ceritanya Cerdas Laundry, teman-teman. Cerdas Laundry saat itu menjanjikan, dalam tanda petik, janjikan, itu kalau nggak salah, kalau kita baca di detik.com, investor dijanjikan keuntungan bulanan 30 juta untuk outlet dengan 5 mesin, dan keuntungan 70-an juta untuk outlet dengan 10 mesin. Luar biasa ya. Namanya bisnis teman-teman, perlu digarisbawahi, perlu dicatat. Namanya bisnis nggak ada yang pasti. Itu penting. Tidak ada yang pasti. Kami di Apik Management pun sampai sekarang pun, udah 4 tahun kita berjalan,
Tidak pernah mengatakan pasti untung, pasti rame, pasti sukses. Tidak pernah. Kita mengusahakan dengan pengalaman-pengalaman kami yang ada. Nah, ini Cerdas Laundry, kalau kita baca di berita ini bahwa ini ada janji-janji yang disampaikan. Dan ini kita bisa melihat investasinya untuk paket usahanya 275 sampai 375 juta untuk memiliki outlet Cerdas Laundry. Wih, luar biasa banget ya teman-teman, karena saat itu saya juga menjadi fasilitator dan memanggil Pak Didik Mulato untuk ditanyain, ini gimana kerjasamanya, apakah pasti, kok pasti ini dan sebagainya. Selalu mengelak beliau. Iya, karena kita sudah bisa menghitung ini dan sebagainya. Dan promo yang paling keren lagi dari Cerdas Laundry saat itu adalah laundry gratis seumur hidup, teman-teman. Ih, keren ya? Laundry gratis seumur hidup. Kalau di Epic Management kan laundry gratis bayar pakai doa, itu pun juga cuma 3 hari ya karena promo. Kalau ini laundry gratis seumur hidup. Nah, saat itu saya di Asosiasi Laundry pun, saya juga sebagai praktisi bisnis laundry, saya melihat untuk iklan maupun marketingnya sih masih oke ya teman-teman. Maksudnya ini kan ada tanda bintangnya, maksudnya syarat dan ketentuan berlaku. Yang pernah kita konfirmasi ke Pak Didi saat itu, ya laundry gratis seumur hidup itu maksudnya adalah pelanggan kalau merekomendasikan orang lain yang ambil paket member, dia dapat poin. Jadi semakin banyak yang dikumpulin, misalnya dapat 10 orang atau 20 orang, akhirnya dia gratis, nggak bayar karena dapat poin tadi. Dia harus rekomendasikan. Menarik, tapi kan nggak jalan sempurna, seperti yang disampaikan Pak Didi. Ternyata segala idenya nggak sesuai apa yang direncanakan. Sebenarnya idenya keren, tapi implementasinya nggak jalan dengan baik. Nah, yang menarik berikutnya adalah bahwa kita harus melihat dari sisi manusia sendiri. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf. Jadi sifat manusia itu rata-rata pengen kaya cepat, bener nggak? Pengen kaya cepat, jadi kayak pengen instan gitu loh. Sukses langsung instan. Jadi ngelihat ini, wah enak nih autopilot nih. Bisnisnya nggak perlu saya repot untuk cari omset, cari pelanggan sendiri, cari karyawan, ngelola bisnis, ngelola karyawan, nggak perlu. Ternyata cukup di sini. Tapi kita nggak pernah tahu backgroundnya apa nih. Apakah benar sudah ada timnya seperti tadi ya? Apakah badan usahanya resmi? Atau sudah daftarkan franchise atau belum? Karena di dalam Undang-Undang Kementerian Perdagangan kalau nggak salah, Kemendak, pemerintah itu sudah menetapkan aturan-aturan untuk franchise. Jadi franchise itu harus minimal berapa titik, kalau nggak salah 5 cabang, dan itu harus proven membuktikan bahwa itu profit, baru dia boleh memfranchise-kan. Ada banyak aturannya di sana. Nah, dari kita melihat di sini bahwa yang sifat greedy tadi, atau sifat di mana kita pengen sukses cepat, akhirnya, wah lumayan nih, investasinya langsung masukin sini deh. Karena tiap bulan dengan invest 275 juta, plus untuk membeli lisensi awalnya kan 15 juta ya. Investor membayar nilai investasi untuk lisensi itu 15 juta. Jadi kalau beli mereknya Cerdas Laundry di tahun 2020 itu 15 juta. Kalau di tahun 2021 awal dia 25 juta. Coba kita perhatikan YouTube-nya Cerdas Laundry. Ini ada salah satu YouTube yang saya lihat dari Pak Didik Mulato juga menyatakan di depan outletnya Cerdas Laundry yang di Bekasi. Dia menyatakan saat itu outletnya sudah ada 600-an titik, teman-teman. 23 Januari 2021 kita sudah menerima pengajuan 629 outlet Cerdas Laundry di seluruh Indonesia. Oke, bayangin 600 lebih titik di tahun 2020 atau 2021 awal. Nah, kita kadang karena pengen instan, kita nggak menghitung nih, berapa lama sih instalasi mesin? Berapa lama pengadaan mesin? Pengiriman mesin, instalasinya, persiapan pegawainya, trainingnya, dan sebagainya. Sampai opening, itu berapa lama? Di Epic Management, teman-teman, membutuhkan waktu untuk satu outlet, membangun satu outlet, itu paling cepat 10 hari. Dari persiapan nama, terus bikin brandnya, logonya, bikin brosurnya, terus konsepnya mau pembukaannya seperti apa, persiapan rukonya, instalasi, pembuangan air, dan sebagainya, hingga training karyawan, itu membutuhkan waktu sekitar 10 hari, paling cepat. Dan rata-rata kalau kita hitung, 1 bulan untuk membangun satu outlet. Nah, ini balik lagi kepada logika ya. Pada waktu Pak Didik Mulato di awal tahun 2021 atau di YouTube-nya ini, dia menyatakan udah ada 600-an orang ngantri. Coba dengerin, 600 pelanggan ngantri, artinya ada 600 outlet laundry yang akan dibangun. Kita juga harusnya lebih kritis. Critical thinking-nya kita harus
harus jalan. Kita harus mengkritisi. Pak Didi Mulato, kalau ada 600 titik, dan sedangkan satu titik aja membangunnya dia butuh 1 bulan. Butuh 600 bulan, teman-teman. Oke, coba hitung lagi ya. 600 bulan itu artinya berapa tahun? Oke ya. Anggap aja deh gini deh. Kalau dalam setahun 365 hari. Oke, anggap aja 300 hari. Kalau ada 600 outlet dan setiap hari harus opening, dia butuh 2 tahun. Coba kalau satu outlet 1 bulan, dia harus membutuhkan 600 bulan. Berapa tahun, teman-teman? Luar biasa. Puluhan tahun baru bisa buka. Nah, saat itu orang berebut dan saya pernah dengar di satu sesi itu Pak Didi sangat membanggakan. Kita sudah ada 1000-an titik orang yang beli lisensi. Oke, kita menghitung kasar aja deh. Dari 1000 titik, kalau dikali 15 juta untuk beli lisensi doang, itu berapa coba? 15 miliar lisensi doang. Mengerikan, teman-teman. 15 miliar yang dihasilkan untuk beli lisensi aja, dan kita nggak pernah tahu kapan dibukanya. Dan benar juga, pada waktu sudah mulai banyak orang yang beli lisensinya, orang ngantri, akhirnya banyak yang nggak kebuka bisnisnya. Ada yang sudah setor bahkan sampai beli paket usahanya yang harganya 275 sampai 375. Yang banyak saya temuin, karena pada waktu itu Apik Manajemen juga baru dibangun, Agustus 2020 itu. Banyak banget teman kami di Malang, di Nusa Tenggara Barat ya, di Lombok atau di Bali ada. Terus ada juga yang di Jawa Tengah, bahkan ada dokter, ada yang sudah punya klinik dan sebagainya. Kena menjadi korban dari investasi ini. Kalau kita melihat di sini, ini sudah mulai ada forum investor cerdas laundry. Jadi namanya Pak Herianto ini bikin forum, ngumpulin teman-teman yang jadi korbannya cerdas laundry. Banyak banget dari seluruh Indonesia. Nah, ciri khas berikutnya teman-teman, selain tadi menjanjikan keuntungan yang pasti dan tidak masuk akal, yang menarik berikutnya, yang menjadi ciri khas adalah mereka biasanya kalau bikin iklan, sharing di media sosial, WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Dan ini di YouTube, kita bisa melihat artis-artis dipakai untuk menjadi bintang iklannya. Ya, siapa yang nggak tertarik tentang itu? Harus pakai cerdas laundry. Iya dong sayang, mendingan waktu kamu tuh untuk yang lain aja. Gak perlu pusing dan repot karena sekarang ada cerdas laundry. Tinggal daftar aja. Orang akhirnya percaya, keren banget dan sebagainya. Tapi balik lagi bahwa kita tetap harus pakai logika. Kalau memang membangun satu titik laundry membutuhkan waktu 1 bulan, kayaknya nggak mungkin deh. Kalau saya menjadi pelanggan atau menjadi investor yang ke-600, outlet yang ke-600, harus berapa tahun lagi saya nunggu? Sedangkan uang saya sudah masuk. Nah, ini yang harus dipikirkan. Kecuali tadi teman-teman timnya banyak. Kalau timnya itu aja, kita bisa menghitung. Di Apik Manajemen aja, untuk membangun laundry sekitar 20 titik sampai 25 titik sebulan, kami membutuhkan tim untuk teknisi aja. Timnya ada 7 tim. Jadi satu tim itu bisa 2 orang, 3 orang. Ada 7 tim buat percepatan itu. Sekarang di tim Apik Manajemen, salesnya, konsultannya udah ada 5 orang. After sales ada, kalau teman-teman habis opening ada after salesnya. Terus tim teknisi udah di bawahnya tim PM, project manager, Mas Dava dan timnya. Nah, ini cerdas laundry, timnya nggak banyak kayaknya. Dan mesinnya juga pakai mesin rumahan, teman-teman. Jadi nggak pakai mesin komersial. Makanya apa yang dijanjikan, permasalahan berikutnya adalah ternyata mesinnya membuat bajunya hangus. Yang pernah saya konfirmasi, saya masih ingat lagi Pak Didi Mulato berbicara tentang kok bisa cepet banget 7 kilo 30 menit ngeringinnya? Iya, kita pakai mesin merek ini dan ada boosternya. Nah, booster ini masalah teman-teman. Kan kita nggak tahu boosternya seperti apa. Bahkan kita mendatangkan ahli, Pak, saat itu ada teman kita yang spesialis konversi mesin pengering yang rumahan dari listrik ke gas. Itu sampai nggak mungkin, nggak ada kayak gitu. Ada pun kalau emang dibikin terlalu panas, akhirnya ngefeknya di mana? Baju bermasalah, bisa gosong, atau yang kedua, spare part yang lain hangus, atau mungkin meleleh barang-barang yang ada di dalam situ. Nah, hal-hal seperti ini harus dipikirkan. Makanya kenapa mesin-mesin itu diciptakan, sudah ada suhunya diatur, spare partnya seperti ini dan sebagainya. Makanya hati-hati banget dengan hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Saya Apik Primadia, CEO dari Apik Group, mengundang teman-teman untuk hadir di acara Laundry Innovation Summit yang akan berlangsung tanggal 9 dan 10 Desember 2024. Jangan lupa hadir, saya tunggu. Ciri khas berikutnya adalah tidak memiliki izin. Atau memang mereka nggak pakai badan usaha. Bisa jadi seperti itu. Meskipun pakai badan usaha, kalau timnya nggak lengkap, ya kita tetap harus pertanyakan di sana. Nah,
Teman-teman, yang ketiga yang perlu saya sampaikan lagi, tips untuk teman-teman pada waktu mencari bisnis dan sebagainya, teman-teman harus bertanya apa? Bertanya resiko bisnisnya. Kadang kita kalau terlalu jatuh cinta dengan satu produk, satu bisnis yang kita mau berinvestasi, kita selalu, wah ya sudahlah yang bagus-bagus. Ingat teman-teman, pada waktu menawarkan bisnis, menawarkan peluang bisnis, itu pasti manis-manis semuanya. Makanya saya kasih tips untuk Bapak Ibu yang akan berinvestasi di bisnis apapun termasuk bisnis laundry, tanyakan resiko bisnisnya. Resikonya apa? Pada waktu resiko itu terjadi, action plan-nya apa, plan berikutnya, plan B-nya apa, plan C-nya apa, dan sebagainya. Termasuk ada pertanyaan yang paling mengerikan adalah, kalau ownernya meninggal, kamu nggak ada, itu gimana? Apakah ada yang melanjutkan bisnisnya? Atau ada yang menjalankan bisnisnya, tetap akan jalan, tetap running ini bisnis? Itu perlu ditanyakan dan perlu dikonfirmasi. Nah, itulah yang memang kita sebagai lini investor harus benar-benar detail di situ. Nah, sekarang di tahun 2024, kemarin pada waktu saya mampir ke Jambi, pada waktu roadshow di Jambi, kebetulan ulang tahun Resik Supermarket Laundry Jambi yang pertama di Jambi, kita dapat informasi yang mencengangkan kembali, DNA Laundry. Nah, teman-teman tahu nggak DNA Laundry? Nah, ini yang heboh juga di Jambi terkait investasi. Kalau yang tadi, yang cerdas laundry, orang sudah nyetor uang, ternyata mesinnya nggak dikirim, nggak buka-buka outletnya. Kalau yang DNA Laundry ini, laundrynya udah jalan, teman-teman. Laundrynya sudah buka. Di Jambi ada berapa titik. Di sini ada pasangan suami istri. Teman-teman bisa lihat di sini di beritanya. Nah, ini apakah sudah ketangkap atau belum, saya belum tahu. Tapi kemarin ada salah satu korban yang bercerita ke saya, akhirnya diambil alih semua termasuk karyawannya karena ditinggal langsung sama si oknum ini. Si ibu ini langsung mengakuisisi, akhirnya buka laundry baru dengan brand yang berbeda. Dia bercerita juga, saya udah invest ratusan juta, Mas Atik. Saya kira cuman saya investornya, ternyata ada investor lain masuk sana, dan sebagainya. Kayaknya memang kalau kita baca berita di sini, itu ramai sekali. Dan itu ternyata heboh banget, karena yang kita dengar kemarin di teman-teman yang pengusaha laundry di Jambi itu, pelanggan-pelanggannya DNA Laundry ini kayak ngambilin aset yang ada lah. Baju diambilin dan sebagainya. Dan kita bisa lihat lagi, dan ini modusnya sama, dia menjanjikan keuntungan sekian rupiah atau sekian persen setiap bulan. Teman-teman, saya harus mengingatkan kembali bahwa kalau kita berinvestasi, kita tetap harus pakai logika. Kita biasanya, kalau kami di Apik Group atau saya pribadi, saya mau berinvestasi entah di laundry maupun di tempat lain, kalau saya benar-benar jadi investor, kalau di 5 tangga bisnis kan, berarti investor ini di tangga kelima ya teman-teman ya. Berarti saya sudah harus menurunkan target ROI, Return on Investment-nya. ROI-nya saya kalau jadi investor, target saya 10% setahun atau 12% per tahun, itu cukup. Nah, tinggal kita lihat nih prospektus bisnisnya seperti apa yang sudah dijalankan selama 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, di bisnis yang lain seperti apa. Atau di cabang yang lain seperti apa. Barulah kita percaya ke situ, oh ternyata keren dan sebagainya. Kami juga tahu resikonya sebagai investor. Karena investor ini kan seperti saya punya uang nganggur yang saya investasikan, di mana kalau ini kondisinya omsetnya lagi naik, ya pembagiannya ada. Tapi kalau dia lagi minus, ya saya harus siap dong. Ini nggak berbeda kalau teman-teman main di dunia trading, saham, stock exchange ya, atau forex dan sebagainya. Nah teman-teman misalnya nih kalau mau masuk di saham, wah ini emiten ini lagi turun nih, saya beli deh. Dari biasanya rata-rata 200 rupiah misalnya jadi 150, ya sudah saya beli, berharapnya dan melihat analisanya adalah wah ini naik ini besok karena politik ini dan sebagainya, ya sudah saya chip in nih, masukin nih, ternyata tiba-tiba berapa menit kemudian turun nih dari 150 jadi 120 misalnya nih. Apakah kita akan nuntut bursa efek? Kan enggak.
ya sudah kita tunggu aja sampai dia kondisinya naik sambil kita lihat berita-berita dan investasi yang lain. Itulah prinsip atau itulah logika kalau kita berinvestasi. Berani untung, berani rugi. Yang sering terjadi adalah mau untung saja ya, semuanya mau teman-teman di Indonesia. Berarti kalau teman-teman mau untung aja, atau ada investor yang tiap bulan dapat berapa nih? Pasti segitu nggak? Nah, kalau pasti-pasti kayak gitu, itu bukan investor. Sorry, saya harus nyampaikan, itu rentenir. Ya nggak? Tiap bulan minta 2%, 3% dan bulan. Mau nggak kayak gitu? Ya mending saya pinjam ke bank. Jelas-jelas seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi, itulah logika yang harus kita sampaikan bahwa kalau memang kita siap menjadi tipenya investor, ya kita bisa siap untuk resiko yang ada. Semua bisnis pasti ada resikonya, teman-teman. Tidak ada yang tidak ada resikonya. Makanya, kalau memang teman-teman nggak yakin tentang investasi, mending teman-teman bikin sendiri bisnisnya. Nah, teman-teman yang business owner, yang sudah berpikir mau membuka paket investasi, saya menyampaikan ke teman-teman segera lengkapin semua, struktur organisasi harus lengkap, timnya harus siap. Ingat, kalau sudah kita membuka sistem franchise, buka cabang dengan sistem investor, teman-teman harus kuat di QC-nya. Kalau di dalam 5 tangga bisnis, tangga ketiga di systemizing teman-teman harus kuat. Agar apa? Agar di tangga keempat, tangga di mana teman-teman multiply, teman-teman udah ada timnya. Semua sudah siap, administrasi sudah pasti jelas. Perjanjian kerjasama, MOU-nya seperti apa? Asetnya milik siapa? Pembagian hasilnya tiap berapa bulan sekali? Kalau ada resiko bisnis, bagaimana penyelesaiannya? Kalau bisnisnya nggak jalan dengan baik, apa yang harus dilakukan? Nah, poin-poin itu harus disampaikan ke semuanya. Jadi saya menyampaikan sharing hari ini tentang investasi bodong di bisnis laundry untuk teman-teman biar melek, baik teman-teman yang akan berinvestasi di bisnis laundry maupun yang menjadi business owner, menjalankan bisnisnya. Jadi ada patokannya. Nah, kami di Apik Management itu juga memfasilitasi teman-teman untuk diskusi. Pak Api, saya sudah buka laundry seperti ini. Saya sebelumnya invest, sekarang saya mau pengen buka cabang sendiri. Boleh teman-teman diskusi dengan kita. Bahkan kalau memang Mas Apik, saya beli mesinnya aja. Bisa nggak? Bisa. Saya ambil paket pendampingan aja, trainingnya aja, saya beli mesin di tempat lain. Bisa, semuanya bisa teman-teman. Tinggal kontak di bawah ini, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada, hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman harus hati-hati dimanapun berada. Ciri-cirinya tadi teman-teman sudah pelajarin, termasuk poin yang berikutnya adalah kalau ada yang memanfaatkan seminar atau workshop yang mengiming-iming balik modal cepat, tidak ada resikonya, menjanjikan di buyback, terus bisnisnya akan autopilot. Nah, teman-teman harus coba pelajarin lebih dalam. Bisa jadi itu benar, tapi kemungkinan besar salah ya ada. Karena itu tadi banyak janji-janji yang bisa dibilang overpromise. Janjinya berlebihan. Yang akhirnya menjadi backfire untuk teman-teman, menjadi bumerang bagi teman-teman, akhirnya gagal. Wah, bisnisku nggak jalan dan sebagainya. Nah, poin berikutnya adalah saya menyarankan teman-teman memilih mitra yang terpercaya. Entah itu bisa melalui Apik Group. Apik Group ini sudah ada kantornya, udah pasti. Klien kami selama 4 tahun, teman-teman sudah bisa melihat di Instagram ada. Bahkan calon-calon klien kami biasanya menghubungi klien kami yang sudah buka seperti apa. Bahkan kami pun selalu menyampaikan seperti poin di pertama tadi bahwa Apik Management tidak pernah menjanjikan pasti untung, pasti besar bisnisnya, pasti luar biasa. Kami hanya membantu membukakan bisnis Bapak Ibu dengan pengalaman-pengalaman yang kami punya. Jadi Bapak Ibu mengambil paket di Apik Management berarti membeli pengalaman kami Bapak Ibu. Bagaimana bisnis berjalan dengan baik, kenapa resiko bisnisnya misalnya kayak pelanggan hilang, pelanggan tidak balik lagi, karyawan keluar masuk, terus kompetisi bisnis yang pepet-pepetan dan sebagainya. Nah, itu bisa diskusi dengan kami. Itu menjadi poin lebih di mana teman-teman bisa melihat. Di sisi yang berikutnya adalah teman-teman bisa melihat Apik Primadia. Reputasi saya secara pribadi dan perusahaan sangat diperlukan.
taruhkan. Misalnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat, Bapak Ibu bisa melihat struktur organisasi seperti apa, langkah apa yang dilakukan, apakah ide bisnisnya selalu berkembang, inovasinya selalu ada. Itu menjadi ciri khas di mana Bapak Ibu bisa mengambil kerjasama dengan tim seperti Apik Group seperti ini. Gitu ya. Jadi inilah sharing saya terkait investasi bisnis laundry bodong atau investasi bodong di bisnis laundry. Teman-teman tetap selalu waspada dan hati-hati, tetap pakai logika, selalu diskusi. Pentingnya teman-teman gabung di komunitas, di organisasi seperti Asosiasi Laundry, atau mungkin bisa gabung di Apik Community. Bagaimana cara gabung di Apik Community? Silahkan kontak di bawah ini, silahkan. Atau di Asosiasi Laundry dan laundry-laundry komunitas yang lain bisa kontak ke masing-masing Instagramnya. Dengan teman-teman ikut komunitas, ikut diskusi dengan teman-teman yang lain, akhirnya teman-teman membuka wawasan bahwa oh, bisnis laundry itu harus seperti ini loh, menjalankannya seperti ini. Mana sih yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Tetap cross-check, tetap dilakukan. Karena informasi satu orang, dua orang juga belum tentu benar. Jadi teman-teman wajib verifikasi, validasi, dan klarifikasi. Gitu ya. Semoga teman-teman terhindar dari investasi bodong seperti ini, dan semoga sharing ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di komen di bawah. Saya Apik Rimandia undur diri. Terima kasih.